والفريقين بالغرب وبالعجم المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من أول مقتحم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwah jami'i ikhwani min al-ahya'i wal muslimin. Wa anna Allah yuhibbu alaina min barakatihim wa anwarihim wa nafahatihim. Anna Allah yaghfiru liyana ma fi niyatihim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Para jamaah yang Allah hormati, alhamdulillah kita dalu iki saged kempal wonten menika majelis lawan tujuan thalabul ilmi golek ilmu. Mudah-mudahan niat kita untuk mencari ilmu ini bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadikan kita mengenal siapa kita dan apa tujuan Allah memberikan hidup kita di dunia. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan panggil dari berbagai macam hadis-hadis yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Jadi Riyadhus Shalihin ini bukan kitab untuk hadis. Kalau untuk hadis itu dikenal dalam dunia santri kutubus sittah. Kalau ini mengambil dari berbagai macam sumber kitab Indo ini lantas dirangkum menjadi kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita membaca ini, terlebih dulu kita lebih tahu tentang siapa mu'allif daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh seorang ulama yang julukannya adalah Imam Nawawi. Julukannya adalah beliau Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mulai kecil memang kelihatan agak aneh. Mulai kecil. Jadi biasanya orang-orang besar itu mulai kecil sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu usia beliau itu 7 tahun,
saat Imam Nawawi ini tidur di sebelah orang tuanya pada tanggal 27 Ramadan. Di tengah-tengah tidur itu Imam Nawawi ini terbangun lantas menjerit. Ayahnya kaget, loh kenapa kau menjerit? Ayah, kok rumah ini terang benderang seperti ini penuh dengan cahaya, kenapa ya? Ada apa ya? Ayahnya melihat, ya tidak ada apa-apa. Penerangan di dalam rumah ya seperti biasa. Lah kok si anak yang usia 7 tahun ini sudah melihat seperti itu? Maka ayahnya mengetahui bahwa pada malam hari itu ada Lailatul Qadar yang turun. Termasuk Imam Nawawi yang masih kecil mendapatkan Lailatul Qadar. Ini Imam Nawawi. Beliau usianya tidak seberapa panjang, hanya sampai 47 tahun meninggal dunia beliau. Usia beliau itu hanya 47 tahun. Dan belum sempat menikah. Meninggal itu belum sempat menikah. Saking sibuknya dengan ilmu, sehingga beliau larut dengan ilmu, akhirnya tidak nikah. Hati-hati yang sibuk-sibuk dengan ilmu, akhirnya tenggelam dengan ilmu. Akhirnya sudah tidak hasrat nikah. Ada contohnya yaitu Imam Nawawi. Imam Nawawi ini luar biasa. Beliau meskipun usianya hanya 47, cuman hasil karyanya banyak sekali, melebihi usianya. Di antara karyanya adalah Syarah Sahih Muslim. Jadi ada kitab hadis Indo itu yang disebut Sahih Muslim ya, yang dikarang oleh Imam Muslim. Itu hanya 2 jilid, isinya 4.000 hadis. Kalau dengan yang diulang-ulang, isinya itu adalah 12.000 hadis. Itu beliau syarah. 2 kitab itu menjadi 18 kitab. Saking luasnya ilmu yang beliau. Ini Imam Nawawi. Di antara karya yang terbesarnya beliau adalah mensyarahi kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i, yaitu kitab Muhadzab. Itu hanya 2 jilid menjadi 24 jilid, dan masih banyak kitab-kitab yang dikarang oleh beliau Imam Nawawi. Ini sekelumit tentang beliau ya. Syarahnya itu yang terkenal Dalilul Falihin yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alat. Yang saya pegang ini syarahnya, penjelasan daripada kitab Riyadhus Shalihin. Itu dikarang beliau. Satu ketika ada kejadian saat Syekh Ibnu Alan ini menghatamkan kitab Bukhari di Makkah. Jadi beliau itu punya kebiasaan menghatamkan kitab Bukhari di Makkah. Yang datang itu ulama-ulama di sekitar Makkah, banyak yang datang. Di tengah-tengah beliau menghatamkan kitab Bukhari, ada seorang ulama yang waktu berangkat ke Mekah untuk menghadiri khataman itu, beliau tertidur terus ketemu dengan Rasulullah SAW.
ketemu dengan Rasulullah. Dalam tidur itu Rasulullah ditanya oleh seorang ulama, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah dengan para sahabat kok ke Mekah? Padahal sekarang ini banyak penziarah datang ke Madinah. Kata Rasulullah SAW, saya ingin menghadiri khataman kitab Bukhari yang dibaca oleh Syekh Ibnu Alam. Ini menunjukkan kemuliaan ulama-ulama yang mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin. Ini sekelumit tentang sejarah pengarang dan yang mensyarahi kitab ini. Berikutnya perlu saya sampaikan kepada para jamaah, kita belajar hadis. Hadis itu apa? Ya perlu jenengan pahami dulu. Hadis itu aqwalun Nabi wa af'alun Nabi wa taqriratun Nabi wa syama'ilun Nabi. Jadi hadis itu adalah ucapan-ucapan Nabi, lantas perbuatan Nabi, penetapan Nabi. Penetapan Nabi maksudnya bagaimana? Nabi tidak melakukan apa-apa, cuma Nabi tidak melarang, berarti Nabi mengiyakan. Sebab semua perbuatan zaman sahabat itu, kalau perbuatan itu mungkar, mesti Nabi dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah kemungkaran. Satu ketika di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu undangan. Jadi Rasulullah itu kalau diundang para sahabat untuk satu kepentingan, itu seringkali Rasulullah mengajak sahabat makan, itu biasa. Jadi undangan mayoran itu bagi Rasulullah biasa. Artinya kalau kita diundang mayoran itu ya, ini melok sunah Kanjeng Nabi kan dahulu. Rasulullah pernah sering mayoran diundang mayoran. Satu ketika diundang oleh seorang sahabat. Lantas di antara sekian yang disuguhkan, itu dalam bahasa Arabnya al-dhab. Dhab itu biawak. Biawak. Sahabat Bilal itu Masya Allah, kalau makan luar biasa, nikmat begitu. Biawak itu yang mungkin dibakar atau gimana, Rasulullah diam saja lihat. Kata sahabat Bilal, Rasulullah kok tidak makan? Kurang biasa saja. Tapi dilihat saja sama Rasulullah. Nah, itu akhirnya para ulama mengambil kesimpulan bahwa dhab biawak itu adalah hukumnya halal. Kenapa? Karena dimakan di depan Rasulullah tidak komentar. Itu namanya hadis takrir, ditetapkan oleh Nabi. Ya, satu ketika Nabi itu bertanya kepada sahabat Bilal, saya kok mendengar terumpah kamu sudah di surga. Ini ada apa? Akhirnya sahabat Bilal datang, ya Rasulullah, tidak mungkin ada sesuatu amal kamu yang mungkin kamu istiqomah atau kamu lakukan di luar kebiasaan sahabat. Sahabat Bilal mikir, oh iya ya Rasulullah, saya ini kalau setelah wudu mesti saya itu mengambil air wudu, setelah itu saya sholat. Oh itu, makanya ada istilah apa? Sholat di syukril wudu. Meskipun Rasulullah tidak dilakukan oleh sahabat, dan Rasulullah tidak berkomentar, menjadi sunnah. Ya. Itu namanya takrir. Syama'il itu sifat-sifat Nabi, baik sifat yang berkenaan dengan watak karakter Nabi, atau hal-hal yang berkaitan dengan gaya hidupnya Nabi, atau hal-hal yang berkaitan dengan postur tubuhnya Nabi. Itu namanya syama'il. Itu juga termasuk hadis. Para jamaah, kita dengan Nabi ini sudah 1400 tahun. Sudah berapa?
1400 tahun. 1400 tahun. Terus seandainya ada orang kafir mengatakan, oh dibujui yang Muhammad itu, masuk Muhammad terus tahu ketemu tak? Seandainya jenengan ditanya begitu, jawabnya gimana? Kok bisa bukti atau tidak? Tidak itu omongan dengan jenengan. Bisa kan bukti kan? Pengawak Nabi Kanjeng Nabi 1400 tahun. Datanya dari mana? Cara diuber secara kualitas keilmuan, kamu punya data dari mana? Kok itu kamu yakini sebagai omongan Nabi? Bisa apa tidak kamu buktikan? Nah ini perlu kita memahami. Setelah kita memahami bahwa hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, penetapan Nabi, dan semua yang keluar dari Nabi itu mesti dalam kontrol wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Nabi itu di luar itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Terus sampai tanya seandainya, loh, yang membedakan kalau itu Quran dan hadis apa? Kok sama-sama keluar dari Nabi? Gimana caranya membedakan? Iya dong. Iki hadis, iki Quran lah, model-model Kanjeng Nabi. Dan sama-sama ada garansi dari Allah bahwa semuanya itu kiriman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali dalam kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ada seorang sahabat waktu itu yang sibuk menulis keterangan Nabi, dimarahi oleh sahabat yang lain. Kok ditulis? Ucapan Kanjeng Nabi kok ditulis? Nabi itu kan kadang-kadang bergurau, kadang-kadang serius, kadang-kadang marah, kadang-kadang santai. Nah kok kamu tulis itu gimana? Kamu bisa membedakan apa enggak? Itu ajaran yang diajarkan Nabi dalam kondisi Nabi serius memberikan pengajaran atau dalam keadaan santai. Bisa apa enggak membedakan? Perdebatan dua sahabat ini didengarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, tulislah wahai sahabat, tidak keluar dari lisanku kecuali itu adalah benar. Maka itu sebagai petunjuk boleh seseorang itu apa? Menulis hadis Rasulullah SAW. Sebab di awal-awal tidak boleh. Nabi menyampaikan, la taktubu anni ghairul Quran. Kamu jangan sekali-kali menulis sesuatu yang keluar dari saya kecuali Al-Quran. Maka sahabat tidak ada yang nulis. Loh, lah kok sekarang beredar hadis seperti yang kita dengar ditulis? Itulah hebatnya para sahabat. Karena orang Arab itu punya kemampuan yang disebut ummi. Ummi itu bukan bodoh. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, cuman hafalannya kuat sekali. Makanya Nabi ini disebut Nabi Ummi. Coba Nabi seandainya bisa nulis, bisa membaca. Oh, sekarang itu mesti nyontoh nang kitab Injil Taurat. Ya enggak. Orang bisa membuat alibi atau membuat satu dugaan seperti itu. Makanya Nabi itu memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka justru wahyu terbesarnya Nabi justru Al-Quran yang harus membaca dan menulis. Ini kan aneh sebetulnya. Maka justru itu menjadi mukjizatnya Nabi. Lah, bagaimana kok kita meyakini hadis itu memang dari Nabi? Para jamaah, para ulama dulu itu punya kecerdasan yang luar biasa. Ini yang jenengan harus pahami, sehingga tidak gampang menyalahkan ulama-ulama yang dulu, tidak meremehkan. Jadi para ulama-ulama dulu itu setelah berbagai macam perjalanan sejarah Islam, mereka itu membuat aturan main begitu. Pada sekitar tahun 200 Hijriah, berarti setelah 190 tahun Rasulullah wafat, itu kan masih ada masa sahabat.
sekitar 100 tahun. Jadi setelah wafatnya Rasulullah itu masih ada 100 tahun masa sahabat. Berarti sumber pengetahuan berkaitan dengan Nabi mesti bersumber kepada siapa? Sahabat. Ada seorang sahabat yang usia kesahabatannya itu dengan Abu Bakar Siddiq kalah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalah orang ini. Hanya tidak mencapai 10 tahun, 6 tahun atau berapa tahun sahabat. Tapi riwayat hadisnya terbanyak di antara sekian sahabat. Ya, sahabat siapa itu? Sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini disebut sahabat Ashabus Suffah. Ini kita berbicara tentang hadis dulu. Jadi kan nanti kalau sudah baca hadis, pikiran jadi kan sudah plek dengan pengetahuan hadis. Jadi sahabat Abu Hurairah ini hari-harinya memang sudah diwakafkan untuk Nabi. Wis gak ngurus pasar, gak ngurus nyambut gawe, belas wis. Pokok nemplek nang masjid Kanjeng Nabi. Dan tempatnya sahabat Abu Hurairah sampai hari ini masih ada. Kalau jenengan kebetulan nanti ditakdirkan oleh Allah untuk umroh atau untuk haji, itu di tempatnya makamnya Rasulullah ini sebelah arah utaranya. Sebab Madinah itu kiblatnya arahnya ke arah selatan, ngedep itu. Nah, lore pesareni Kanjeng Nabi karena makamnya Nabi itu adalah rumahnya Nabi. Jadi Nabi itu wafat dimakamkan di rumahnya, bahkan di dalam kamarnya sendiri. Ini Rasulullah. Nah, di sebelah utaranya itu ada seperti panggung. Sampai sekarang masih ada. Itu tempat Ashabus Suffah ngumpul. Orang-orang yang mendharmakan hidupnya untuk Nabi. Itu yang sering berjak undangan sama Rasulullah. Ayo undangan bareng-bareng berangkat. Ini sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini pernah melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ini ya seringkali kalau mendengar sesuatu yang Rasulullah sampaikan, setelah itu lupa. Mau saya catat lupa. Saya ini didoakan Rasulullah. Bagaimana kalau saya ini mendengar sesuatu dari Rasulullah, saya tidak lupa sama sekali. Kata Rasulullah, kamu ambil serban itu, kamu bentangkan di depan saya, di bibir di depan Rasulullah. Rasulullah berdoa seperti memberi sesuatu. Sudah kamu ambil semuanya. Subhanallah, kata Abu Hurairah. Setelah itu, apapun yang diucapkan oleh Rasulullah, kejadian apapun yang berkenaan dengan Rasulullah, saya tidak pernah lupa. Oleh karena itu, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah terbanyak. Nah, sekarang ini ada upaya untuk mendangkalkan orang-orang Islam. Abu Hurairah itu kita sebut Islam, sok riwayat hadis paling akeh. Gak borok tok ta ya. Kalau jenengan sudah ragu dengan Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah adalah perawi hadis yang terbanyak, berarti jenengan nanti meragukan hadis-hadisnya Nabi. Kalau sudah meragukan hadis-hadis Nabi, jenengan akhirnya meragukan keabsahan Al-Quran. Kenapa? Ya karena yang membawa Al-Quran itu kan sahabat. Kan tidak mungkin jenengan itu ini Quran ke sopo ketemu kanjeng Nabi dah. Enggak. Nah, terus belajar ke konti kalau bisa ngarang-ngarang Quran. Belajar ke gurumu ketemu sahabat lah. Ya enggak. Dari siapa? Dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Oleh karena itu bacaan Quran kita ini semuanya tidak ada yang berubah, persis dengan ucapan Rasulullah. Sehingga saat kita baca Al-Quran, sebetulnya lafaz yang keluar dari lidah kita adalah lafaz yang pernah keluar dari lidahnya Rasulullah SAW. Dengan ungkapan lain para jamaah, apa yang kita baca dari Al-Quran, lesan kita ini sedang tersambung dengan kalimat yang pernah keluar dari lesannya Rasulullah. Ini hadis. Kembali dengan pertanyaan, bagaimana dengan keabsahan hadis? Para ulama itu
membuat aturan main. Orang bisa mengajar hadis. Kalau orang mengambil hadis terserah. Bahkan tidak harus orang Islam mengambil hadis. Belajar hadis itu tidak harus orang Islam. Kalau jenengan hari ini di Eropa sana ada fakultas ilmu keislaman, itu mahasiswanya orang-orang Kristen banyak loh. Hafal Quran ya, juz amma yang temen hafal. Kadang-kadang kita yang tidak hafal, ya loh. Ada fakultas ilmu keislaman. Jadi Islam ini dipandang sebagai keilmuan, bukan sebagai agama atau tuntunan. Mereka itu belajar tentang sejarah Nabi, tentang sejarah sahabat, luar biasa. Cuma tujuannya tidak seperti kita. Kita belajar hadis tujuannya untuk mengenal Nabi, mengikuti Nabi, mendekatkan kepada Allah. Mereka apa? Mengoreksi. Sing kira-kira sing di sini bisa dirusak dengan dikit konjero. Sing di sini kira Islam ini bisa dirusak dengan konjero. Dari itu lahirlah orang-orang Orient. Paham ya? Sudah. Para ulama tidak mensyaratkan seseorang yang belajar hadis itu harus muslim, tidak disyaratkan. Loh, langkuk lek mamane ngoro yo kan begitu tuh ya. Karena dalam sejarah buktinya banyak sahabat yang mengetahui ucapan Nabi saat dia belum Islam, disampaikan pasca dia Islam. Ini bukti sejarah. Tetapi para ulama membuat aturan main, siapapun yang menceritakan hadis harus memenuhi beberapa kriteria. Ini yang berat. Satu, harus orang Islam. Jadi kalau dulu waktu dia menjadi mahasiswa masih Kristen, terus tobat, seandainya terus ngajar, menyampaikan hadis, diterima. Tapi dengan syaratnya harus mampu Islam. Apa cukup harus mampu Islam? Tidak. Nomor dua, dia harus orang yang adil. Ini syarat. Supaya jangan mengetahui koyo soroe wong nyampe mau hadis itu. Sehingga kita ini merasa aman, hadis yang hari ini kita pelajari memang sudah steril dan itu yakin dari Nabi. Ya, saya sampaikan. Jadi orang yang menyampaikan hadis atau yang mengajar hadis di zaman itu loh, zaman itu disyaratkan satu, orang harus orang yang adil. Adil itu apa? Adil itu orang yang tidak melakukan dosa kecil secara kontinu atau melakukan dosa besar. Jadi kalau ada orang cerita begitu, maka dilihat orang ini kebiasaannya gimana, itu diketahui. Kalau tidak dikenal, wah, saya tidak kenal orang ini. Maka harus dicari dari samping, teman-temannya, tetangganya, orang itu gimana. Sudah, katakanlah orangnya ahli ibadah, orangnya itu orang baik. Tidak cukup itu. Orang itu punya kecerdasan apa tidak, punya daya ingat tinggi apa tidak. Karena tidak ada jaminan seseorang itu yang soleh, orang yang ahli ibadah, 24 jam ono di masjid. Tua api lek dikon ngapal, Masya Allah. Dipesen Pak, engko yo listrike iku patenono sing ngono ngene karep lari. Sampai sedina mau opo larian. Lu gak iso dadi ahli hadis model begitu. Loh, karena ini menyangkut keselamatan hadis, menyangkut keselamatan apa? Ajaran. Oleh karena itu Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa orang yang berbohong atas nama saya, aku gak ngomong A di warak A, ini berbahaya. Aku gak ngomong A kok di ngomong A. Iya. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Silakan ke neraka kata Nabi. Dan ini hadisnya mutawatir. Mutawatir. Siapa orang yang berbohong atas nama Nabi? Oleh karena itu tidak bisa loh. Jangan itu guyon-guyonan. Aku mimpi ketemu kanjeng Nabi dirangkul-rangkul terus dari ini mati Nabi. Rabi ini gak apa-apa. Padahal sampean supaya mandi dipek ambil moro tua diakoni sampean nggak cerita. Wah aku mau bikin ketemu kanjeng Nabi. Moro tua nih, Masya Allah, calon mantu gue.
Barang ditakon, temenan Pak, tak dalu balak-balik gak oleh tak boroi. Menggunakan atas nama Nabi, kata Nabi, kata hubungan. Tidak gampang loh gitu. Kadang-kadang orang sekarang kan gampang ya. Kan dipayung nawake loh, supaya dipercaya orang. Bukan Nabi, mereka dagangan akan Nabi ya. Makanya ahli hadis mengatakan satu, harus orang Islam. Nomor dua, track record kehidupannya, perilakunya harus baik. Tetapi seseorang yang punya track record baik tidak memastikan dia pantas membawa hadis. Harus diuji apa? Kecerdasan dan ingat. Ingat, cerdas tidak ada jaminan. Karena apa? Ake wong pinter tapi ahli bujui. Ya. Makanya harus soleh dulu. Soleh, cerdas. Kalau ada orang soleh, ya, orangnya soleh, terus gak cerdas ditolak, cerdas gak soleh ya ditolak. Makanya itu harus menjadi ukuran orang ini hadisnya benar apa enggak. Makanya akhirnya ada klasifikasi para jamaah. Oh hadisnya sahih, oh hadisnya dhaif, gitu ya. Maka ada ukuran itu. Hadis dhaif itu apa sih? Ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang suka berbuat dosa atau dia membohong, atau orang perilakunya jelek. Yes. Tetapi begini para jamaah, hadis dhaif itu tidak memastikan itu tidak dari Nabi. Jadi kan harus paham ini. Nanti kalau ada orang ngomong itu hadis dhaif itu, terus sampean nggak sido ngelakoni, tidak begitu. Contohnya begini, contoh. Saya kasih contoh ya. Jadi hadis dhaif kesepakatan para ulama masih boleh untuk diamalkan selama hanya berkaitan dengan fadilah amal-amal soleh, tidak berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan akidah tauhid. Ya, kenapa? Persoalannya begini. Sudah saya kasih contoh. Ada seorang dosen, ya. Setelah dia sudah ada jam ngajar, jam kuliah, pada jam kedua seandainya begitu ya, jam 9 nanti kuliahnya Profesor si A seandainya begitu. Setelah dilihat waktu jam 9 kurang 10 menit, kelihatan mahasiswa belum datang. Dia dapat telepon dari dirjen seandainya begitu. Pak Profesor sampai harap menghadap ke menteri. Kapan? Nanti jam 9.30. Gak mungkin profesor ngomong, wah mohon maaf ya, saya mau ngajar, gak mungkin. Karena ini atasannya ya loh. Ojo-ojo oleh coba ya awak diunggah no, Pak Direktur kau kok. Siap, kan begitu loh. Padahal sudah ada jadwal mahasiswa untuk ngajar. Akhirnya dia membuat oret-oretan atau membuat pesan. Ketemulah dengan mahasiswa yang dia memang ikut kuliahnya profesor. Mas, sampai nanti kuliah ikut saya. Oh iya Pak Prof, saya jangan nanti. Aduh, gini ya. Ini teman-teman kan belum datang ya mahasiswa. Iya Pak Prof, nanti biasanya jam 9 tepat sudah masuk di ruangan. Saya ada telepon dari dirjen untuk menghadap menteri. Dan tidak mungkin kalau ini saya tunda. Karena menteri sudah menunggu saya jam 9.30. Perjalanan ke kantor kementerian itu bisa membutuhkan 40 menit. Saya harus pakai pengawal ini seadanya begitu ya. Cuman saya pesen gini ya. Saya pesen ini dikerjakan ya. Ya, nanti disampaikan kepada mahasiswa ya. Ya Pak Prof, terima kasih. Berangkat profesornya. Udah, teman-temannya kumpul. Paham ya? Kumpul, dia ngomong setelah kumpul, teman-teman ini sudah semuanya datang atau belum? Ya sebagian belum datang. Ya udah kita tunggu 5 menit lagi. Datanglah semuanya. Di absen, ya ada yang satu yang dua tidak datang. Ini teman-teman ya. Saya tadi dapat informasi dari profesor ini tidak bisa datang sekarang. Cuman beliau pesan supaya kita mengerjakan tugas A, B, C, D. Paham ya? Nah, cuma kualitas orang ini suka goroi. Ya, perilakunya jelek, gitu ya, seandainya.
Jadi konco-koncone, oh sopo sing lagi percaya ke dapurmu. Kuliah jarang lucu iyo. Kadang-kadang ngejak traktir mari wong bisi kok mburi Bu sing bayari niko sanes kula. Oh perilaku model ngono sopo kate percaya. Para bapak, para ibu, perilaku mahasiswa menolak informasi dari mahasiswa yang menerima pesan dari profesor itu menurut ahli hadis benar. Karena dia pembawa berita ini orangnya track recordnya pernah tidak jujur. Benar apa tidak? Benar. Yang dilakukan mahasiswa benar. Cuman saya tanya sekarang, pesan tadi itu dari profesor bukan? Dari profesor. Itulah hadis Nabi yang dhaif itu. Dari Nabi apa enggak? Iya dari Nabi. Loh, lah kok didhaifkan? Karena yang membawa adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya ada istilah kalau ini dhaif, nanti itu kalau didukung dengan sanad-sanad yang lain dari rawi-rawi yang lain bisa naik tingkatnya menjadi apa? Menjadi sahih. Paham dengan ya? Lah, oleh karena itu tidak harus serta-merta dengan kalau ada kalimat itu hadis dhaif itu tidak boleh itu. Nah, kata para ulama hadis dhaif masih ditolerir untuk bisa diamalkan selama tidak berkenaan dengan tauhid, dengan pengambilan hukum. Karena apa? Seperti yang saya ceritakan tadi kasusnya. Jangan-jangan memang ucapan Nabi, tapi karena yang bawa adalah orang yang tidak amanah. Sudah terakhir dikecualikan para jamaah kalau hadisnya itu pada tingkatan dhaif yang maudhu, sudah tidak ada ampun sama sekali. Dan ini kesepakatan para ulama ahli hadis loh ya. Konsensus yang pernah diambil oleh para ulama 1200 tahun yang lalu. Bayangkan ulama-ulama dulu itu hebatnya ya. Jadi kita sekarang ini menikmati hasil apa? Hasil kerangka yang diciptakan oleh para ulama-ulama itu. Kita itu sudah tinggal paten aja. Tapi kalau kata para ulama, kalau sudah hadisnya maudhu, sama sekali tidak ada ampunan sudah. Digowo sopo ae maudhu tidak bisa. Nah, maudhu itu apa? Hadis yang benar-benar ucapan seseorang tapi dinisbatkan kepada Nabi. Kalau hadis dhaif tadi karena persoalan yang membawa. Tapi kalau hadis maudhu, dhaif yang maudhu itu karena memang sumbernya dari seseorang tapi dinisbatkan kepada Nabi. Paham dari Anda? Kalau sudah maudhu tidak boleh sama sekali. Diajarkan tidak boleh. Kangge ceramah supaya ngangkat-ngangkat ngomong haram, tidak boleh. Tidak boleh. Loh, aku main cita-cita kayak asik-asikan toh supaya ngomong itu percaya. Tidak boleh. Karena sudah mengarah kepada apa? Maudhu. Untuk menentukan maudhu para jamaah ada kriteria-kriteria yang itu dibahas oleh orang-orang santri yang memang mendalami tentang ilmu mustalah hadis. Minimal kita tahu bahwa hadis-hadis yang hari ini kita pelajari yang ada labelnya sahih itu pasti dijamin steril dan bisa dibuktikan dari Nabi secara keilmuan karena dari gurunya terus apa model itu tidak harus mendengar secara langsung dan harus ada saksi. Siapa yang tahu kalau kamu mendengar dari gurumu? Lantas saya dari guru saya ini, guru saya dari gurunya dari gurunya sampai kepada sahabat sampai kepada Nabi, dan itu bisa dibuktikan, dilacak siapa orang yang mendampingi, siapa yang belajar, di mana belajarnya, pada usia berapa ketemu. Ini para ulama itu sudah sampai sedemikian rupa. Makanya ulama-ulama itu dalam menciptakan, dalam menulis kitab-kitab tentang hadis luar biasa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dulu sebagai pengantar ilmu hadis. Jenengan karena jenengan sudah hidupnya pada zaman milenial ini dunia informasi, ya loh, harus paham betul tentang agama kita. Ya, oh hadis itu demikian. Oh tentang hadis sahih demikian.
hadis hasan demikian dan lain sebagainya. Yang perlu kita ambil dalam malam hari ini adalah bahwa hadis-hadis yang dari Nabi semuanya kita yakini dan kita harus yakin bahwa itu memang 100% bisa dipertanggungjawabkan walaupun bisa secara keilmuan. Dibuat modelnya apa semuanya. So pada sahabat itu yang begini. Ada ulama yang caranya tidak begitu. Tidak secara kualitas keilmuan. Jadi kan mungkin pernah tahu yang namanya Sayyid Aqil Al-Munawwar, pernah jadi menteri agama zaman periodenya Megawati. Ya, beliau ahli hadis. Beliau ahli hadis luar biasa. Kalau ngajar hadis pagi sampai sore kita hafal semuanya dia. Beliau pernah berguru kepada Syekh Yasin di Mekah. Ya, ini terakhir kepada Syekh Yasin di Mekah. Beliau waktu menulis untuk mencapai doktor disertasi ya, disertasi tentang hadis. Beliau ada satu hadis yang kesulitan mencari literaturnya, dicari-cari tidak ketemu. Ini hadis sahih apa enggak ya? Dicari di literatur kita enggak ketemu. Akhirnya dia datang kepada gurunya. Begitu masuk ketemu gurunya, gurunya bilang gini, ya Agil, ada kesulitan apa? Belum ngomong ini ya, belum ngomong sudah dikatakan. Agil ada kesulitan apa? Oh ya, saya ada kesulitan. Ini orang Mekah. Syekh Yasin ini orang Mekah, tapi asli Padang, maka disebut Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi ulama besar di Mekah. Ya masih baru meninggal tahun 2000 berapa ya? Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, beliau itu lantas tanya kepada Syekh Yasin, ya Syekh Yasin, saya ini kesulitan mengidentifikasi hadis ini, apa hadis sahih atau tidak. Saya tidak tahu. Saya cari di literaturnya tidak ketemu. Kata Syekh Yasin apa? Jawabnya, nanti malam saya tanya kepada Rasulullah dulu. Besok kamu datang ke rumah saya jawab. Ada orang yang seperti ini, cara tanya hadis seperti itu. Akhirnya betul. Keesokan harinya dia datang ke Syekh Yasin. Agil, kamu ingin jawaban yang kemarin? Iya. Kata Rasulullah sahih, benar dari Rasulullah. Terus Sayyid Agil ini mengatakan kepada Syekh Yasin Al-Fadani, kalau boleh tahu literaturnya di mana ya? Kamu cari di kitab ini, itu ada, di bab ini ada. Betul, dicari. Ini beredar di YouTube ini. Dicari, loh, astagfirullah, ini tadi malam sudah saya baca ini. Saking ngantuknya kira-kira tidak ketemu. Nah ini apa hadisnya? Betul. Hadis itu diklarifikasi oleh para ulama. Hadza hadisun shahih. Ada orang-orang yang jalurnya seperti itu. Dan secara keilmuan bisa dibuktikan. Ini kekayaan para ulama seperti itu. Kaya akalnya, kaya hatinya, jernih pikirannya, sehingga mereka gampang untuk berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Dan ini sesuatu yang tidak mustahil bagi dunia-dunia seperti orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah SAW. Saya kira ini yang bisa saya antarkan. Mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita ngaji ini bisa istiqomah. Amin. Bisa merubah diri kita dari jauh dari Rasulullah menjadi dekat dengan Rasulullah. Dari yang biasa dengan Rasulullah menjadi istimewa dengan Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa huda wa tuqa wa al-afwa bina. Allahumma alif baina qulubina wa sahih bainina. Wahdina subul salam wa jannibna al-fawahish ma dhahara minha wa batan. Barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Allahumma la tajid dunya wa la hamna wa la wa la tusallit alaina man yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.